seru. Pondok itu keren. Mondok itu berprestasi. Mondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Mondok juga bisa update. Banyak wawasan dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Nggak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun, jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai santri ini siap-siap, Ando. Mas apa sih? Edi. Nun saya Mas Edi pas ngaji Zoom. Wasahbi man wala la haula wala quwwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa binati du'a al-qabul min jazim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri dan sekaligus jamaah yang mengikuti pengajian Zoom ini, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersilaturahim kembali setelah minggu sebelumnya sempat terputus. Kemarin Jumat tanggal berapa itu yang kita sampai lupa karena banyaknya tamu di sana. Dan semoga bisa istiqomah kajian rutin Zoom ini, karena ini kayaknya tahun ini juga masih sering di luar. Jadi kalau tidak ada pengajian Zoom ini, akhirnya nanti majelis kita jadi banyak liburnya. Minimal walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita masih bisa berinteraksi, bersilaturahim dengan majelis taklim ini. Semoga dari majelis ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kita bertambah semangat untuk beribadah kepada Allah SWT, bertambah baik hubungan kita antar sesama makhluk sama manusia. Amin Allahumma amin. Bagaimana yang kita ketahui bersama pada saat ini kita masih dalam suasana bulan Rajab, ya, mana bulan Rajab ini termasuk kata Rasulullah SAW bagian dari arba'atil hurum, ya, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah SWT menegaskan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah.
Jadi ada 12 bulan ya. Dan di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan Rasulullah menerangkan ayat ini, 4 bulan tersebut 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedangkan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ya, makanya Rasulullah SAW itu ada riwayat yang walaupun riwayat ini juga banyak yang banyak diperdebatkan, tetapi paling tidak sedikit ulama-ulama kita yang memanfaatkan atau menggunakan riwayat ini, yaitu setiap memasuki bulan Rajab Rasulullah SAW membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami atau berilah kesempatan kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dari doa ini menunjukkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang barokah, bulan yang istimewa. Artinya bulan-bulan seperti ini harus kita manfaatkan untuk meningkatkan amal perbuatan baik, harus kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita. Kenapa? Karena menurut para ulama, salah satu keistimewaan bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT yaitu amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan-bulan tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT melebihi bulan-bulan biasa. Itu sehingga para ulama mengajarkan pada kita untuk menambah kuantitas, bahkan mungkin kualitas dari ibadah kita di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah bulan Rajab ini. Dan di bulan Rajab ini juga para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca istighfar, ya, membaca istighfar. Dan ketika sampai disebutkan syahrul istighfar, bulan Rajab adalah syahrul istighfar, bulan yang dianjurkan kita memperbanyak baca istighfar. Kalau bulan Sya'ban nanti itu syahrus shalah ala Nabi Muhammad SAW, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena turunnya ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu juga disebutkan di bulan Sya'ban atau di nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Sedangkan bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena apa? Ya, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dalam bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Itulah bulan-bulan yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita, ya. Dan ini merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu-waktu tertentu, maka kita sulit untuk mendapatkan kelebihan pahala, kebaikan-kebaikan, ya. Ini bahasa gampangannya ya, kalau ibadah kita ini dihitung lek-lekan ya rasanya, ya bukan rasanya, pasti sulit kita mendapatkan surganya Allah SWT. Tapi karena adanya rahmat Allah SWT berupa Allah memberikan keistimewaan di bulan-bulan tertentu, ini kesempatan untuk kita mendapatkan bekal untuk akhirat kita kelak. Jadi saya ingatkan sekali lagi pada diri saya Al-Fakir maupun pada seluruh jamaah untuk ayo kita banyak memperbanyak ibadah di bulan suci, ada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab, sekaligus memperbanyak istighfar, ya, istighfar diperbanyak. Nah, walaupun istighfar sendiri sebenarnya bukan menunggu bulan Rajab untuk kita beristighfar, setiap hari sebenarnya istighfar ini harus kita jadikan satu bacaan wajib, ya. Kan sekelas Rasulullah SAW sendiri bagaimana menganjurkan kita setiap hari beristighfar, sampai beliau mencontohkan, bahkan beliau menyampaikan anjuran istighfar ini diawali dengan sumpah, wallahi, demi Allah, sampai diawali dengan sumpah, kan berarti tidak main-main Rasulullah. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, bahwa sungguhnya aku setiap aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah fil yaum, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Ini Rasulullah loh, ya. Kita harus membayangkan Rasulullah ini adalah makhluk pilihannya Allah SWT. Bahkan Rasulullah ini peluang untuk
berbuat salah itu sudah ditutup oleh Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan para rasul itu sampai digambarkan dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga peluang untuk berbuat salah, berbuat dosa itu tertutup karena penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun beliau sendiri masih beristighfar, masih memohon ampun kepada Allah SWT. Lantas bagaimana kita seharusnya? Kita yang pasti itu ya, bisa dikatakan pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, sudah selayaknya kalau istighfar ini menjadi bacaan wajib kita, ya. Dan alhamdulillah, sebagaimana mungkin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya pernah saya memberikan oleh-oleh dari Madinah dulu ya, waktu pulang dari Madinah, pulang dari umroh, sempat bertemu dengan seorang ulama di sana dan diberi ijazah rangkaian istighfar. Jadi istighfar itu banyak sihotnya, istighfar itu banyak bentuknya. Monggo kalau kita mau beristighfar, kita bolehlah milih bentuknya. Yang paling sederhana adalah kalimat astaghfirullahaladzim, itu paling sederhana ya. Tapi ada istighfarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa ya, yang dalam Quran surat Al-A'raf disebutkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga termasuk istighfar. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, juga termasuk istighfar. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan Rasulullah membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu juga istighfar. Rasulullah juga mengajar kita sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga disebutkan sebagai sayyidul istighfar. Banyak ya, banyak. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan oleh dari Madinah, istighfar dari Al-Imam Muhammad bin Abdillah Al-Haddar. Nah, itu monggo diistiqomahkan. Insya Allah para santri ini sudah banyak yang mengistiqomahkan istighfar ini. Itu kalau kita baca semuanya ada di situ. Sayyidul istighfar juga ada. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim juga ada ya. Terus bahkan di situ ditambahi dengan istighfar yang dibarengi kita juga mengistighfarkan orang tua kita. Rabbighfirli atau astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Di situ ada ya. Bahkan juga dibarengi juga dengan istighfar kita mohonkan ampun untuk orang-orang yang pernah kita zalimi. Wa man dzalamtuhu minal mu'minina wal mu'minat Allahi minhum al-bad. Nah, ini penting ya. Insyaallah istighfar ini banyak macamnya dan perlu kita istiqomahkan ya, perlu kita istiqomahkan. Ya. Ini di samping memang kita memastikan banyak dosa, banyak salah yang perlu kita istighfari dan perlu kita taubati ya. Jadi dosa itu sudah biasa lah, manusia itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah, dosa ya. Tapi yang terpenting bagaimana kita mau ndak kita mengakui kesalahan kita, mau ndak kita mengakui bahwa kita ini manusia yang penuh dengan dosa, dan mau nggak kita bertobat. Ketika kita berdosa terus kita bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya, atau kita istiqomah beristighfar kepada Allah, maka di situ justru akan mendatangkan kecintaan Allah SWT. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri, baik mensucikan diri dari hadas, dari najis, juga mensucikan diri dari dosa-dosa. Nah, itulah istighfar ya. Makanya monggo kalau santri-santri kita sudah kita istiqomahkan, kita ajak untuk istiqomah beristighfar ya. Nah, ini bagi jamaah yang mungkin belum istiqomah atau istighfarnya itu kalau ingat recover, nah ini monggo lah jadikan ini sebuah keistiqomahan. Istiqomah itu bagaimana sih? Pintunya istiqomah itu, pertama istiqomah itu memang rutin ya. Terus kalau ketika kita tertinggal, tidak melakukan, hati kita merasa susah, hati kita merasa menyesal, itu pintu istiqomah. Insya Allah kita akan menjadi orang istiqomah. Ya, jadi harus apa yang kita lakukan, terus bukan berarti istiqomah itu tidak pernah terputus. Pernah ya, para ulama kita banyak ceritanya yang pernah terputus amaliyahnya, tapi beliau menyesal, beliau
getun lah istilahnya ya, menyesal sampai beliau sedih karena telah melewatkan apa yang sudah dirutinkan. Nah itu insya Allah itu termasuk tanda istiqomah ya. Di samping istighfar ini penting karena memang kita ini orang-orang yang penuh dengan peluang melakukan kesalahan dan dosa, baik kita sadar maupun tidak, baik sengaja atau tidak. Sekaligus dengan memperbanyak istighfar, kita akan sebenarnya mendapatkan banyak kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, bahkan hajat-hajat dunia kita, hajat-hajat akhirat kita, tanpa kita minta ketika kita istiqomah beristighfar, maka akan diberikan, dipermudah oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, mal lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, barang siapa yang membiasakan beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajah. Allah akan menjadikan istighfarnya tersebut, Allah akan menjadikan kelaziman istighfarnya tersebut sebagai media. Untuk apa? Ketika dia mendapatkan kesusahan, Allah yang akan menghibur. Ya, dengan cara Allah. Bagaimana cara Allah menghibur? Artinya ketika namanya manusia, pasti kita akan bertemu dengan situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Kita bertemu dengan, kita mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita susah. Nah, ketika itu, orang yang banyak beristighfar akan dihibur oleh Allah SWT. Artinya dihibur, tidak larut dalam kesusahan, tidak larut dalam kesedihan. Tidak tahu caranya Allah bagaimana, sehingga hati kita tidak terlalu stres, tidak terlalu depresi dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut, atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan kejadiannya. Nah ini ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja. Dan orang-orang yang membiasakan istighfar ketika mendapatkan problematika kehidupan, ketika mendapatkan masalah hidup, nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar. Banyak jalan keluarnya Allah itu, ya. Jalan keluarnya Allah banyak. Pernah satu saat saya menyampaikan hal tersebut, terus ada seorang jamaah mengatakan, "Loh, Gus, kula niki sampun maca istighfar istiqomah, tapi masalah kula kok mboten mari-mari." Terus ya nopo? Ya nopo malih lah, mboten mari-mari kula nggih. Kula terima mawon. Lah niku juga termasuk solusi. Jadi solusi, Allah kadang memberikan solusi dari permasalahan kita, itu bukan masalah kita diselesaikan, kadang tidak. Kadang masalah kita tetap, tapi Allah menambah kesabaran kita lah, itu juga solusi. Allah menambah keteguhan hati kita, kita tambah sabar. Nah, tambah sabar itu berarti ya itu solusinya. Masalahnya tetap berlalu, masalahnya tetap berjalan, tapi tambah sabar. Ya sudah, selesai kan. Kalau orang tambah sabar ya sudah. Terus saja dapat ujian dari Allah, tapi kan tambah sabar, ya tidak masalah, enteng. Ya, orang lain mungkin yang melihat berat, aku ndelok sampean kok abot mensiuripe kok oleh ujian A, B, C, D. Tapi yang mengalami santai saja, ya sudah, ya itu solusinya. Solusinya dia bersabar. Itu juga termasuk solusi. Ya. Bahkan ada solusi orang, misalnya ini contoh saja ya, contoh Allah kalau memberikan solusi itu macam-macam. Contoh ya, ono wong oleh ujian bojone cerewet ngomel bendino misalnya. Loh. Kadang Allah memberikan jalan keluarnya, bojone ya tetap ngomelan bendino, isu langsung sarapane ngomelan wis. Lah tapi sing lanang digawe budek, lah itu termasuk solusi juga. Enak wis. Jadi bojone ngomel gak krungu ya. Gak krungu. Kenapa? Karena budek. Nah, jadi tonggone sampai sumpek kok kayak kuate wong iku. Saman bendino diomeli bojo gak sumpek aja. Enggak apa? Lah aku gak krungu. Lah enak wis berarti. Ya iku solusine iku ya. Budek iki solusine termasuk lah. Inilah macam-macam itu gambaran ya. Hanya terus warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki di luar yang diperhitungkan. Di luar yang diperhitungkan rezekinya. Ya, rezekinya banyak. Diberi rezeki di luar ekspektasinya. Nah, itu termasuk juga hasil dari keistiqomahan orang beristighfar. Nah, oleh sebab itu jangan sia-siakan. Start mulai bulan Rajab ini, ayo kita banyak beristighfar. Ayo kita berjanji atau kita kita deklarasikan bahwa kita akan istiqomah membaca istighfar. Mau istighfar tidak harus dengan silo, gak harus ngadep kiblat,
ambek nyambut gawe, ambek masa, ambek klesetan yo iso maca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sok gak iso ngerti maca. Ya tinggal mau atau enggak gitu aja ya. Iya, ini pernah ada satu cerita ya. Ini yang menceritakan adalah Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam mazhab besar ya, mazhab Hambali, murid dari Imam Al-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal waktu itu beliau sudah sepuh, sudah tua ya, sudah tua, dan beliau ini termasuk ulama besar saat itu ya, ulama besar, ulama yang semua orang tahu lah, masyhur, terkenal. Tapi kalau dulu kan terkenal hanya namanya. Makanya masyhurnya zaman dulu itu kalau di kitab-kitab itu menyebutnya itu intasyara dzikruhu fil afaq ya. Jadi tersebar penyebutannya di seluruh penjuru. Penyebutannya kan dulu kan tidak ada gambar, tidak ada foto, sehingga banyak orang yang kenal seseorang hanya nama. Oh, Imam Ahmad bin Hambal itu ulama besar, itu semua tahu. Tapi yang mana Imam Ahmad bin Hambal tidak semua orang tahu. Nah, ini satu saat Imam Ahmad bin Hambal ini kan sudah sepuh waktu itu, hatinya itu tidak tahu ada dorongan kuat untuk menuju ke satu tempat di kota Basra. Padahal dari tempat Imam Ahmad bin Hambal ke kota Basra itu jauh. Ya, jauh, memerlukan perjalanan beberapa hari ya, karena memang perjalanannya dengan berkuda atau naik onta atau naik keledai ya, pokoknya jauh lah intinya. Lah beliau ini tidak punya kepentingan, tidak punya keperluan, tidak ingin menemui seseorang, tapi dorongan itu begitu kuat untuk menuju ke satu tempat itu. Padahal jauh dan beliau sudah sepuh. Artinya lapos sih gak ono gawe ini kok nang rono gak capek kan. Tapi tidak tahu dorongan itu tidak bisa ditolak. Akhirnya beliau mengambil kendaraannya dan berjalan ke arah sana. Kalau ditanya, ya saya mau ke sana, mau ke Basra itu untuk apa? Tidak tahu, pokoknya saya kepingin ke sana. Ada kepentingan apa? Tidak ada, pokoknya saya kepingin ke sana. Menemui siapa? Tidak tahu, pokoknya saya kepingin ke sana. Dorongan itu kuat. Beliau berjalan sejauh itu, capek, berhenti istirahat, jalan lagi, berhenti istirahat, jalan lagi, sampai pada pada tujuannya. Beliau duduk di situ, ada masjid. Oh, di sini ini yang saya kepingin menuju tempat itu. Akhirnya beliau duduk di masjid itu. Setelah sholat di malam hari, maksud hati beliau ini kepingin istirahat di masjid, musafir, biasa tidur di masjid ya. Nah, terus apa? Saya tahu jadi host ya, sudah ya. Lah, beliau karena musafir ingin beristirahat di sana, tetapi marbotnya, takmirnya tidak mau. Ya tidak tahu aturannya, masih diusir. Nah, marbotnya tidak ngerti kalau ini ulama besar. Ulama dulu kan memang ya penampilannya ya biasa, sederhana. Kalau pakai serban, pakai jubah memang pakaiannya orang Arab. Ya, walaupun mereka bukan ulama sekalipun, jubahan, serbanan itu sudah biasa kalau di sana kan. Akhirnya diusir Imam Ahmad bin Hambal. Pak Tua, jangan tidur di masjid. Terus ini musafir, tidak peduli musafir atau musafa atau mustahil atau mustajab, pokoknya metu. Disuruh keluar. Sampai setengahnya didorong-dorong. Akhirnya beliau keluar, terus beliau hendak merebah di beranda masjid. Ya, di beranda masjid, beranda itu, ya semperani masjid lah ya. Nah, di situ diusir lagi. Tidak boleh, lu ini gak di dalam tapi di luar, di teras masjid. Pokoknya dimanapun tidak boleh, harus keluar. Masjid ini tidak boleh untuk tidur musafir. Sampai akhirnya terpaksa Imam Ahmad bin Hambal ini menunjukkan identitasnya. Sampean tahu, saya ini Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ulama besar. Ya, jangan ngaku-ngaku, hanya kepingin tidur di masjid aja ngaku-ngaku ulama besar. Tidak, pokoknya keluar. Wah, pokoknya ini takmirnya kaku, pokoknya nggak mau ditawar-tawar lagi. Akhirnya beliau keluar lah. Saat itu ada seorang penjual roti yang rumahnya di samping masjid, itu melihat kejadian itu, merasa iba dengan orang yang sudah sepuh ini. Akhirnya penjual roti inilah yang menawari, Pak Sepuh, Pak Tua, kalau mau istirahat di tempat saya saja. Nggak apa-apa tak, Mas, nggak apa-apa, sudah monggo.
Ya, saya pun kalau malam tidak tidur. Kenapa? Saya pembuat roti. Nah, kebetulan dia pembuat roti. Kita tahu kan roti di Arab itu kan memang dibuat di malam hari karena untuk sarapan. Siapkan roti banyak untuk sarapan. Mungkin yang pernah haji umroh kan ada roti tamis ya, roti samul atau khubus itu kan biasanya kan di pagi hari roti itu disetor ke toko-toko, ke warung-warungannya sebelum subuh itu sudah disetor. Lah itu pembuatannya malam hari. Praktis orang ini tidak pernah tidur malam karena harus buat roti untuk dikirim pada pagi hari. Sehingga ya katakanlah tempat tidurnya akan kosong. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dipersilakan tidur di tempat tidur orang ini. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal istirahat sejenak. Namanya ulama ya, beliau juga tidak begitu banyak tidur di malam hari. Nah, si penjual roti ini bekerja terus. Ngadon, nyampur, pokoknya pekerjaan roti itu bagaimana sih? Seperti itu dilakukan. Tapi diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, bibirnya orang ini selalu bergerak-gerak seperti mengucapkan, berzikir, mengucapkan sesuatu, tapi tidak keras. Diperhatikan saja mulai awal sampai akhir tidak berhenti bibirnya bergerak. Sampai selesai semuanya, Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada si penjual roti ini, Pak, sampean saya perhatikan mulai tadi sampean bekerja, tapi kok bibir sampean itu selalu bergerak. Apa yang sampean baca? Apa sampean baca Quran? Oh, enggak, saya enggak hafal Quran. Apa sampean baca sesuatu? Enggak, saya enggak baca aneh. Saya membiasakan beristighfar. Saya baca istighfar sambil bekerja. Astagfirullahaladzim. Enggak tahu istighfar apa yang dibaca. Mungkin juga Sayyidul Istighfar atau istighfar yang lain-lain. Walhasil orang ini mengatakan bahwa ketika bekerja dia selalu membaca istighfar, dengan bekerja membaca istighfar, dan beliau termasuk orang penjual roti ini orang yang membiasakan membaca istighfar. Lantas ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, sudah berapa lama Anda melakukan semacam ini? Ya sejak saya membuat roti 30 tahunan lebih. Itu istiqomah membaca istighfar, menjadikan wirid istighfar ini. Terus ditanya oleh Imam Ahmad, lantas apa yang engkau peroleh dengan kebiasaan membaca istighfar ini? Nah, orang penjual roti mengatakan bahwa saya ini tidak pernah berdoa. Apapun dalam hati saya, berdoa untuk sesuatu keinginan atau hajat ya. Orang penjual mengatakan setiap keinginan itu, keinginan saya, walaupun itu dalam hati masih berupa kretek hati, itu sudah diwujudkan oleh Allah. Semua keinginan saya diwujudkan oleh Allah dengan mudah, tanpa saya harus berdoa, mengangkat tangan, memohon kepada Allah. Ya kan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Oh, Masya Allah gitu ya. Ya Alhamdulillah. Makanya saya ini tidak banyak berdoa, sudah banyak istighfar saja. Dan apapun hajat saya dipenuhi oleh Allah SWT. Hanya satu keinginan saya yang belum dipenuhi oleh Allah. Apa itu? Saya ingin bertemu dengan ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mendengarkan itu Allahu Akbar. Jadi gara-gara kamu saya sampai bisa terseret-seret ke sini. Padahal beliau tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada keperluan mau menemui siapa. Ternyata gara-gara Allah menuruti orang yang memperbanyak baca istighfar. Tukang penjual roti ini yang kepingin ketemu Imam Hambal, sampai beliau sudah sepuh itu berjalan jauh hanya untuk menuruti orang penjual roti ini. Nah, inilah satu peristiwa yang sangat memberikan kita inspirasi, pelajaran, bahkan motivasi kita ya untuk memperbanyak baca istighfar ya. Di samping itu tidak pantas lah kalau kita ini malas membaca istighfar. Wong dosa ini saumbruk ya, kita ini dosa ini wis akeh. Apalagi kanca-kanca di Jepang iki dosa tok, motone plerak-plirik ngalor ngidul ndelok sembarang di gini ya. Kalau saya ya enggak begitu banyak ya. Cuma saumbruk. Podo ya. Insyaallah ya. Untung musim dingin sih akeh sing jaketan. Nek musim panas ndane yo ndek gini opo? Ya apa? Nek musim panas. Pakaiane karek kemeringat jadi. Ya. Makanya ya, ayo para jamaah banyak baca istighfar. Itu kan sudah saya kasih kan ya dulu istighfar dari Imam Muhammad bin Abdul Al-Haddar itu banyak bagus, dibaca bagus. Saya alhamdulillah itu istiqomah kita baca setiap hari. Ya kalau sempat sebelum
membaca istighfar yang paling bagus itu waktu sahur sebelum subuh ketika kita bangun, terus sempat sholat tahajud sebelum subuh, baca istighfar itu yang paling bagus waktunya. Tapi terlepas itu, monggo pun mau pada subuh, gak sempat ya duha, gak sempat mari duhur, gak sempat ya mari asar, mari maghrib, sampai kapan pun gak masalah lah, waktunya bebas saja untuk baca istighfar ya. Itulah ya mungkin yang bisa saya sampaikan sebagaimana pernah saya sampaikan tentang istighfar ijazah dari Imam Muhammad bin Abdul Haddad. Ya monggo diistiqomahkan yang belum. Kalau yang nggak punya minta sama yang punya jamaah yang insya Allah pernah saya share kok di grup-grupnya jamaah ya. Insya Allah sudah banyak yang tahu. Kalau para santri insya Allah sudah terbiasa. Ya. Mungkin ini mumpung masih ada waktu bulan Rajab ya. Ayo kita awali bulan Rajab ini sebagai bulan istighfar dan kita istiqomahkan ya. Dan kebetulan ini saya sudah bergeser di Osaka, insya Allah hari Senin pulang ya. Doakan jamaah semoga diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah SWT, sampai di rumah dengan selamat sehat walafiat, karena mungkin di rumah cuma seminggu terus berangkat ke Mekah Madinah mungkin 1 bulan di sana ya. Hingga ya ini masih belum bisa tenang ini karena masih banyak jadwal atau agenda-agenda ya. Minta doanya semoga diberi sehat, tanggung jawabnya tambah banyak ya. Terus juga para santri juga insya Allah ya, Ramadan ini mungkin tidak bisa nunggu imane ya, karena Ramadan insya Allah ada agenda di Hokkaido dan di Taiwan. Insya Allah ada agenda di Taiwan 1 minggu insya Allah untuk Ramadan ya. Mungkin itu saja dari saya. Ini karena ini di luar ya, dan ini pas silaturahim bertemu dengan teman-teman lama ini ya, teman-teman dulu waktu zaman perjuangan pertama Ken Suse. Alhamdulillah silaturahim ini sebagian dari anjuran Rasulullah SAW. Kalau ingin panjang umurnya, luas rezekinya, perbanyak bersilaturahim ya. Tadi juga bersilaturahim ke teman-teman Jepang juga ya, kita anggap ini silaturahim sekaligus dakwah. Alhamdulillah tadi juga sempat banyak ngobrol-ngobrol tentang, bahkan ada tak dudui foto nih Mekah Medina, ada yang tadi sempat saya kepin ke sana ya mlebu Islam dhisik, mari sahadat nang Mekah Medina, balik kafir meneh apa wis ngono. Sing penting mlebu Islam dhisik. Apik menawa ya, dengan tertariknya ke Mekah Madinah terus jadi mendapatkan hidayahnya Allah SWT. Ya macam-macam lah di sini yang kita temui ya. Mungkin itu saja ya, saya tidak enak ini sama teman-teman ini, ada teman dari jauh dari Wakayama ya, ini menyempatkan diri ya, beliau ini sibuk ngurusi perahu Nabi Nuh mendarat di Wakayama tadi. mau bertemu ini sudah berapa tahun Mas Rustam? 20 tahun lebih ya, hampir 25 tahun kita nggak ketemu. Ini ketemu ini ya, salah satu ini sebenarnya bukan teman, ini musuh bebuyutan saya dulu. Kita mau memperhitungkan lagi nih, meneruskan yang dulu belum selesai ya. Ya. 27 tahun nggak ketemu ya Allah ya, nggak terasa podo tua ini. Ya semoga nanti kapan-kapan bismillah tuwe matek kabeh, muga-muga besok ketemu di jenis warga ya. Amin. Cuk ketemu di rokok di warga. Amin Allahumma amin ya. Mungkin itu saja jemaah. Ini Ustaz Tato direkam ini tadi ya. Oh, mari ngerekam, direkam Mas. Oke, direkam ya. Oke. Semoga bermanfaat. Sekali lagi doanya dari semuanya ya, alhamdulillah perjalanan 2 bulan ini lancar dan banyak sekali mendapatkan kemudahan dari Allah ya. Doa